Tentunya kita harus punya pemahaman yang sama tentang integritas, sifat keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam segala hal. Apabila kita merencanakan sesuatu dengan data sampah, maka hasilnya pasti yang keluar juga sampah. Sebenarnya siapa saja bisa berbuat korupsi. Kalau orang mau mencuri, kalau sudah punya niat mencuri, biar berangkasnya ditaruh di dalam tanah, dia akan usahakan untuk gali, untuk curi. Apalagi yang sudah ada di depan mata. Selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Integritas BPPK Makassar. Alhamdulillah untuk edisi pertama tahun ini Ngobras Unit Pengendalian Gratifikasi bersama dengan tamu yang luar biasa yang jauh dari Jayapura, ada Bapak Demetrius. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik. Kami tiba di Makassar dengan penuh selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baik. Ya, luar biasa sahabat podcast Ngobras. Pak Demetrius ini adalah Kasubag Umum Program dan Informasi Dinkes Kabupaten Jayapura. Saya ucapkan selamat datang di podcast Ngobras, Pak Demetrius. Di sini kita berbicara tentang integritas, bahwa kejujuran menjadi kompasnya kita. Mari kita sama-sama menyingsingkan cahaya kebenaran di setiap kata yang akan kita sampaikan nanti. Baik teman-teman podcast Ngobras, untuk edisi pertama kali ini kita akan berbincang dengan tamu kita yang sangat luar biasa terkait integritas dalam perencanaan. Ya, Pak Demetrius, ya mungkin bisa kita melihat kenyataan yang ada saat ini ataupun mungkin kejadian yang di luar sana, bahwa kejadian korupsi di beberapa proyek-proyek besar itu kan sudah terlihat jelas nyata ya Pak. Dan itu mungkin boleh jadi awal mulanya adalah di proses perencanaan. Nah, menurut Pak Demetrius sendiri, seberapa penting sih integritas itu Pak dalam proses perencanaan? Iya, baik, terima kasih. Tentunya kita harus punya pemahaman yang sama tentang integritas dulu ya. Saya sendiri berpendapat tentang integritas itu adalah sifat keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam segala hal oleh seseorang atau suatu pribadi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau di dalam tugas sebagai aparatur sipil negara, tentunya di mana ia ditempatkan, dia harus memiliki ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, sehingga segala sesuatu yang ia buat bukan dalam tanda kutip ada misi tertentu atau ada sesuatu tertentu yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tetapi sepenuhnya melaksanakan tugas oleh karena memang sebagai abdi negara, kita melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kita, khususnya di bidang kesehatan ya tentunya masalah pelayanan untuk masyarakat itu yang lebih penting daripada yang lain-lain. Karena memang derajat kesehatan masyarakat yang sampai saat ini khususnya kami di Papua, boleh dikatakan dalam grafik yang selalu ditampilkan di kementerian itu kami selalu berada di bagian yang paling terakhir seperti itu, sehingga integritas itu akan menjadi satu bagian yang sangat penting dalam membangun kesehatan di Indonesia, khususnya kami di Papua. Mungkin itu sebagai gambaran yang bisa saya sampaikan. Sangat menarik sekali sahabat podcast Ngobras. Menurut beliau bahwa integritas itu adalah sebuah keikhlasan, sebuah kejujuran ketika kita menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nah, sebagai seorang Kasubag Umum Program dan Informasi di Dinkes Kabupaten Jayapura, tentu Bapak Demetrius ini terlibat banyak ya dalam proses perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan itu mungkin Pak Demetrius bisa berbagi dengan kita semua, ada penerapan nilai integritas pada saat proses melakukan perencanaan itu seperti apa Pak? Boleh sharing dong ke kita? Iya, baik. Memang perencanaan yang baik itu adalah sesungguhnya adalah perencanaan yang
berbasis data ya, Oke. evidence base ya. Karena apabila kita merencanakan sesuatu dengan data sampah, maka hasilnya pasti yang keluar juga sampah. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan ini kan kalau di dalam ilmu perencanaan itu untuk kesehatan dan mungkin untuk daerah itu kan dilakukan secara berjenjang. Baik perencanaan secara pendekatan secara top down ataupun bottom up. Ya. Okay. Kemudian mungkin kebijakan-kebijakan politik ya yang dilakukan untuk mendukung proses perencanaan. Okay. Tapi kalau saya mau boleh berkata memang sebenarnya di perencanaan itu adalah satu tempat di mana resiko. Iya, resiko. Resiko dalam peluang ya untuk terjadinya korupsi misalnya besar ya, Pak? Ya besar. Dan memang integritas kita akan diuji di situ. Ya, akan diuji di situ karena ini kan berhubungan dengan penganggaran. Ya, betul penganggaran. Sekali. Jadi celah peluang karena memang kan biasanya orang bilang kejahatan ada karena ada peluang. Iya, betul. Karena ada kesempatan. Nah, kalau orang yang berada di tempat itu tidak punya integritas, tidak punya ketulusan untuk bekerja, tidak punya kejujuran untuk bekerja, ya, tidak punya kerendahan hati untuk bekerja, maka pasti ya peluang itu akan diambil. Ya. Karena yang mengetahui ya suatu organisasi itu kan seperti urat nadi perencanaan itu ya, betul. Seperti dapurnya begitu. Ya, mulai di situ diolah. Di situ diolah semua segala sesuatu dimasak ya. Sampai terjadi muncul menunya ya, gitu sampai kan. muncul menu yang harus dinikmati orang. Dinikmati masyarakat. Kalau integritas itu tidak ada, bisa jadi yang dinikmati orang itu mungkin terlalu asin. Ya. Atau mungkin hambar. Atau terlalu manis. Atau terlalu manis bahkan mungkin bisa jadi menyebabkan orang sakit kepala mungkin begitu ya. Menikmati menu yang diolah oleh orang yang duduk di situ. Gitu. Wah, filosofi yang sangat luar biasa. Nah, menarik sekali nih teman podcast BPK Makassar. Tadi Pak Demetrius mengatakan bahwa proses perencanaan itu adalah proses utama dan di situ ada peluang yang sangat besar untuk terjadinya korupsi. Nah, kita ulik sedikit nih dengan Pak Demetrius. Kira-kira pernah nggak ada pengalaman atau dilema integritas pada saat melakukan proses perencanaan anggaran ini, Pak? Boleh dong di-share ke kita ya. Memang kalau di perencanaan itu yang perlu kita perhatikan saya pikir ada 3 ya. Supaya kita tidak terlibat atau masuk terperangkap di dalam satu situasi yang bisa membahayakan kita ya dan juga merugikan orang banyak. Kalau dalam perencanaan itu yang harus kita perhatikan yang pertama mungkin kita tidak boleh melakukan sesuatu yang fiktif, ya. Sesuatu yang fiktif artinya, contohnya ya kita ajukan untuk membangun suatu bangunan kesehatan yang ternyata kita tidak membangunnya, itu namanya fiktif. Ya tidak ada. Yang kedua kita tidak boleh markup, ya markup. Ya, artinya harga yang sudah ditentukan sesuai dengan SSH misalnya, SBU ataupun sesuai dengan e-katalog misalnya, ya kita membuat harganya lebih tinggi ya, dari harga yang sesungguhnya. Kalau hal itu terjadi, itu sudah bisa kita berikan tanda tanya. Ada indikasi. Kenapa harganya harus melebihi dari harga yang sudah ada? Kita sudah bisa kasih tanda tanya di situ. Ya. Itu yang berikutnya, yang ketiga mungkin pendobolan, ya. Pendobolan penganggaran, ya. Apalagi kalau di dinas kesehatan itu Bu banyak terdapat beberapa sumber anggaran. Ya, misalnya ada DAK, DAK sendiri ada DAK fisik, ada DAK non fisik, ya. Kemudian kami di Papua ada Otsus. Iya, Otsus kan. Wah, ini yang gede banget ya, Otsus. Pak. Kemudian ada DAU reguler, ya DAU yang biasa umum. Tapi kami juga ada DAU spesifiknya kan? Ya, DAU spesifik grant, ya. Kemudian ada yang sumber dari pendapatan asli daerah, ya, PAD, ya. Nah, di situ juga peluang-peluang di situ kalau kita berpikiran untuk yang tadi, ya, yang
ada pemikiran ke depan untuk mendapatkan keuntungan, bisa jadi misalnya saya sebagai perencana, ya, sesuatu yang saya sudah rencanakan di sumber anggaran A, saya coba-coba lagi anggarkan di sumber anggaran B. Masuk di pendobelan berarti. Ya, itu double itu namanya, double ya. Berarti saya mencoba mencari keuntungan di situ, ya. Sesuatu yang sudah bisa dianggarkan di satu sumber anggaran, saya mencoba untuk menitipkan lagi misalnya, ya. Di situ ada peluang. Di situ ada peluang. Nah, cuman memang kadang-kadang memang di perencanaan ini kan kalau tadi ditanyakan mungkin dilemanya, dilema Pak. Ya, Iya. Dilema yang pertama itu kita harus paham tentang aturan sebenarnya, regulasi, ya. Kita harus update tentang regulasi. Regulasi ini terus berubah. Kalau kita kurang paham tentang aturan, ya, bisa jadi kita juga salah mengambil satu keputusan, ya, untuk melakukan perencanaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa perencana itu sama dengan koki. Iya, Ya, koki. Ya, koki. Nah, biasanya orang bilang banyak ya keluhan-keluhan dari teman-teman perencana, dia bilang begini, kalau masakannya enak, nggak ada yang puji. Iya. Gitu. Tapi kalau masakannya kurang enak, ya banyak yang maki. Begitu. Banyak yang protes. Iya, betul. Ya. Makanya kok kurang enak gitu. Banyak yang protes. Dan pada akhirnya yang cuci piringnya, ya, orang perencana juga. Oke. Berarti dilemanya di situ ya, Pak? Dilema di situ karena orang perencana ini kan yang akan melaporkan segala sesuatunya yang sudah dikerjakan. Ya. Apakah tercapai atau tidak tercapai. Oke, Ya. Pak Demen. Kalau dilema yang terkait dengan tugas Bapak mungkin pada saat perencanaan, dilema tanda kutip nih Pak ya, pernah nggak ada pengalaman untuk meloloskan sebuah anggaran terus ada dilema integritas di dalamnya, Anda harus mengiyakan atau tidak mengiyakan seperti itu? Iya. Atau seperti apa? Kalau yang saya rasakan memang misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu, ya, di mana kebijakan-kebijakan itu memang mungkin dari sisi aturan tidak diperbolehkan, ya. Tapi dari sisi lain, ya, kita harus mengambil kebijakan itu karena memang itu adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita kerjakan, ya. Misalnya di otonomi khusus, ya. Di otonomi khusus itu semua kegiatan yang kita lakukan harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat orang Papua. Ya. Nah, ketika misalnya, ya, kita punya penganggaran dari sisi otsus mungkin tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, mungkin kurangkah seperti itu, ya. Kita kan harus laporkan kepada pimpinan bahwa keadaannya seperti ini. Ya. Biasanya pimpinan langsung mungkin mengambil kebijakan. Bagaimana caranya untuk menggeser misalnya, ya, anggaran yang lain. Tapi dari sisi aturan kan tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, di situ kita pasti dilema. Wow. Ya. Dilema, ya. Kita tidak melaksanakan, ya, itu perintah pimpinan misalnya. Ya. Kita mau laksanakan, ini melanggar aturan nih. Iya, Ya, tidak boleh melanggar, ini melanggar aturan. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kadang-kadang, ya, ini kita bicara terbuka saja. Ya. Kadang-kadang juga ada orang yang misalnya karena kita yang merencanakan, kepingin dia dapat anggaran yang lebih banyak. Ya, segitu, katakanlah begitu. Sudah Pak, bantu kami dengan kami punya kegiatan ini mungkin bisa diloloskan lah begitu. Ya, nanti kami ingat vitaminnya, misalnya dibilang vitaminnya begitu ya. Vitamin ya Pak, ada istilah baru lagi. Iya, misalnya vitaminnya, karena kan kalau sudah bekerja kan pasti mungkin lelah gitu, ya butuh vitamin seperti itu. Nah, itu kan kita harus betul-betul mengedepankan integritas tadi, ya. Nah, apakah kita akan mengikuti dia atau akan mau minum vitamin yang dia mau kasih begitu? Iya. Wah, dilema ini Pak. Ya, ini dilema ini godaan ini. Tadi dilema, sekarang godaan ini integritas. godaan integritas ini. Dan itu kalau kita tidak mempunyai integritas yang baik, ya, itu pasti banyak yang terjerumus di situ. Oke, menarik sekali Pak Demetrius. Ya, ternyata integritas pada saat proses perencanaan itu bagi seseorang itu sangat menjadi benteng ya Pak ya, menjadi benteng untuk dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan ya, dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari proses perencanaan itu. Nah, Pak Demetrius, ini terkait perencanaan nih, supaya tidak ada terjadi korupsi dan merugikan keuangan negara ataupun yang lainnya dalam proses perencanaan. Tadi sebenarnya sudah
dibahas sedikit ada 3 hal yang Iya. harus kita hindari pada saat melakukan proses perencanaan. Mungkin Pak Demetrius bisa berbagi juga dengan podcast di sini bahwa hal yang paling penting perencanaan yang baik itu seperti apa selain 3 hal ini tadi. Ada nggak yang jauh lebih penting lagi untuk menjaga supaya peluang untuk korupsi tidak terjadi di proses perencanaan? Iya. Sebenarnya siapa saja bisa berbuat korupsi. Ya. Siapa saja, Bu. Ya, ketika dia mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Dan korupsi ini bukan sesuatu yang baru ya. Korupsi ini kalau orang punya niat, ya saya pernah bilang begini. Kalau orang mau mencuri, Ya. ya, kalau sudah punya niat mencuri, biar berangkasnya ditaruh di dalam tanah, Iya. dia akan usahakan untuk gali, untuk Iya. curi. Berarti niat. Niat, ya, Oke. niat. Ya. Kalau memang sudah nekat untuk mencuri, apalagi yang sudah ada di depan mata. Oke. Ya. Contoh begini, Bu. Ya, ini kebetulan saya datang ke Makassar nih. Iya. Ya. Perjalanan kami ke Makassar ini kan dibiayai oleh Roren. Iya, betul. Atau juga dibiayai oleh, ada sebagian oleh Roren, ada sebagian oleh GF, ya, Iya. Global Fund. Nah, kalau saya mau berpikir untuk diri saya sendiri, ya saya kan mau lakukan perjalanan ini untuk dinas saya. Iya, betul. Apa gimana sih kalau saya kan yang pegang anggaran, yang tahu Iya. menganggarkan nih. Bisa saja. Bisa saja saya buat penganggaran untuk saya datang, Iya. pakai APBD kami. Oke. Kan pikiran saya ini kan berbeda dari Sumber dananya berbeda. bukan cuma sumber dananya, tetapi berbeda dari yang memberikan, Oke. dari GF, ya, dan kesehatan. Oke, berarti Nah, NGO dan pemerintah kan? iya, biasanya kan kalau pemeriksaan itu hanya di wilayah di mana kita berada, misalnya di dinas kesehatan, hanya itu yang diperiksa. Oke, nggak ngelihat dari NGO. Enggak dilihat apakah dia dapat dari NGO, apakah dia dapat dari sumber lain. Berarti gitu ada kan. peluang ya. Ada peluang di situ. Tapi Bapak Nah, melakukan atau tidak? Tapi kami datang ini murni. Oh, luar Ya. biasa sekali. Kami datang murni, kami 5 orang datang murni, dibiayai oleh yang memanggil kami. Oke, Kami baik. tidak mengambil lagi anggaran dari dinas kesehatan kami. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Itu Demetrius. contoh yang paling mungkin yang bisa saya sampaikan, yang sudah tertanam di hati bahwa ya kami tulus datang nih. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi kami memang bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, luar biasa Pak Demetrius baru saja ini menyampaikan bahwa beliau sudah mengimplementasikan sebenarnya nilai-nilai integritas Pak ya. Tahu bahwa sesuatu itu yang tidak layak untuk dilakukan. Dan yang paling menarik adalah di perencanaan yang baik tadi menurut Pak Demetrius bahwa ada 3 hal yang harus dihindari dalam melakukan perencanaan. Yang pertama adalah jangan sekali-sekali melakukan hal fiktif, kemudian jangan sekali-sekali melakukan markup, kemudian jangan sekali-sekali melakukan pendobolan. Ya, terima kasih Pak Demetrius untuk bincang-bincang ngobras kita kali ini, ngobrol integritas. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya Terima sudah kasih, bersedia menjadi ya, tamu Ibu sharing dari- ke kita, sangat luar biasa ya bagaimana integritas dalam penyusunan perencanaan. Baik Sobat Podcast BPK Makassar, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Demetrius. Saya yakin ini adalah pengalaman yang nyata dari Pak Demetrius yang dibagikan kepada kita jauh-jauh dari Jayapura datang ke sini. Integritas bukanlah sekedar kata-kata, melainkan komitmen untuk hidup secara jujur dan tulus. Silakan Pak Demetrius closing statement-nya. Terima kasih. Mungkin saya akan berpantun saja untuk BPPK ini, dari Papua ke Kota Daeng. Cakep, Jangan lupa mampirlah ke Antang. cakep, Dari galau berganti senang, cakep. karena ada ilmu dibawa pulang. Wah, luar biasa cakep sekali. Terima kasih Pak Terima kasih. Demetrius. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jadilah cahaya yang menyinari dunia dengan integritas. Salam anti korupsi.